Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Kemarin ada apa saja? Yang menarik ada Consumer Confidence Index. Lagi-lagi Consumer Confidence Index kita tertekan ya di bawah 122. Kalau kita melihat secara average dalam satu tahun, itu sebenarnya Consumer Confidence Index kita berada di level 123, 124. Berarti 121,4 kemarin di bulan September itu pengumumannya ya agak menurun ya. Nah ini sebenarnya sejalan dengan beberapa indikator-indikator lain seperti misalnya deflasi 5 bulan berturut-turut dan kemudian angka retail yang kebanyakan juga anjlok. Ini menunjukkan bahwa memang dari sisi demand kita dalam keadaan yang cukup tertekan ya. Di sisi yang lain kita juga melihat kalau kita melihat sub brackets dari Consumer Confidence Index, indeks keyakinan konsumen itu kita melihat bahwa konsumen masih sangat khawatir terhadap ketersediaan lapangan kerja, job availability, dan juga dalam hal kondisi ekonomi terkini. Ini sejalan juga dengan apa tren yang tadi saya sampaikan. Kemarin juga ada Purchasing Manager Index in Manufacturing yang juga sejalan dengan tren pelemahan dari sisi demand. Nah kalau kita lihat juga ada pengumuman car sales yang juga ternyata sudah 15 kali berturut-turut berada di zona kontraksi, zona negatif. Pertumbuhannya lagi-lagi anjlok, kemarin harus turun 9% year on year, yang mana artinya ini sudah 15 kali berturut-turut car sales kita anjlok. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat ada kenaikan di penjualan kendaraan bermotor roda 2. Ini artinya apa? Konsumen mulai melakukan down trading yang sebelumnya lebih banyak di mobil, sekarang lebih banyak konsumsi di motor. Kenapa? Karena income mereka tertekan, sejalan dengan angka Consumer Confidence Index yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari sisi global, ini juga menarik karena kalau kita lihat pengumuman angka inflasi Amerika Serikat meskipun turun, tetapi itu masih sedikit di atas konsensus. Ini juga mengindikasikan bahwa trajektorinya masih pas ya. Masyarakat kemudian The Fed masih melihat bahwa ini sesuai dengan kaidah inflasi yang mereka fokuskan ke depannya, tetapi di sisi yang lain kita melihat probability dari Fed Fund Rate untuk dipotong lebih dari 25 basis point di pertemuan berikutnya itu semakin lama semakin kecil peluangnya, bahkan sudah 0% probabilitasnya. Kenapa? Karena ternyata inflasinya masih relatively stubborn. Nah ini juga yang kemudian membuat USD 10 year itu terpaksa merangsek di atas 4 dan agak lumayan tinggi dan bahkan bisa trajektorinya bisa 4,1, 4,2 bahkan 4,3 di pekan-pekan ini. Kenapa? Karena memang ya tadi potensi penurunan suku bunga itu relatif terbatas dan bahkan semakin kecil lagi setelah kemarin ada pengumuman juga dari Bowman, salah satu anggota The Fed, yang mengindikasikan bahwa semakin sulit untuk kemudian melihat The Fed akan menurunkan suku bunganya. Ya paling maksimal 25 basis point lagi. Kenapa? Salah satunya karena ada risiko. Risiko apa saja? Risiko geopolitik, kita masih melihat ada potensi pecah perang antara Iran dengan juga Israel. Israel dalam hal ini sangat mengkhawatirkan kondisinya karena mereka berencana untuk melakukan retaliasi terhadap penyerangan Iran yang sebelumnya, dan ini pasti akan meningkatkan risiko geopolitik yang pasti juga akan menahan The Fed dalam hal ini untuk menurunkan suku bunganya. Oleh karenanya kita melihat juga ada potensi pelambatan ya penurunan yield rate dari USD 10 year. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat ada potensi penguatan dolar index. Kenapa? Karena ya dianggap bahwa aset-aset di US dikategorikan sebagai safe haven, maka di tengah risiko geopolitik, maka dolar kemungkinan akan menguat karena demand-nya juga akan menguat. Tentunya berita buruk buat kita di emerging markets karena pada akhirnya rupiah akan tertekan, bond market akan tertekan, dan juga equity market juga akan mengalami sedikit tekanan karena apa? Semakin sedikit potensi inflow dari emerging markets yang ingin kita dapatkan dari negara-negara maju seperti dalam hal ini trajektori yang paling besar, magnitude terbesar tentunya dari Amerika Serikat. Maka heads up atas kemungkinan itu. Jadi berikutnya bagaimana market melihat dari tekanan-tekanan dari global terutama. Kalau kita melihat di kondisi equity market kita itu masih relatif terkonsolidasi ya. Dalam hal ini pergerakannya akan berada di 7.450 sampai 7.600. Masih ada kemungkinan untuk naik, tetapi memang apa yang saya sampaikan tadi ada limited
inflow dari foreign karena memang ya semuanya mengalir kepada safe haven. Safe haven yaitu US dollar backed assets. Nah, dalam hal ini mungkin masih ada kemungkinan growing tetapi relatif terbatas, tidak setinggi di beberapa pekan yang lalu. Kalau kita melihat kemarin pasca dipotongnya Fed Fund Rate itu menghadirkan euforia positif. Sekarang euforia positif itu sudah relatif terbatas ya karena memang ada risiko geopolitik yang tengah mengintai. Begitu juga dengan bond market kita. Bond market kita kalau kemarin sempat kemudian ada euforia atau mendapatkan euforia positif tadi, di tengah ketegangan terkini kita melihat ada semacam limited flow dan juga ada potensi capital reversal, tapi di tengah itu semua ya tentunya ada peluang-peluang. Tapi kalau saya masih melihat bahwa di bond market terutama yieldnya itu masih akan berada di antara 6,6 sampai 6,8, bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya saja ada semacam potensi capital reversal tadi. Tapi untuk pekan ini sepertinya tidak akan lebih dari 6,8 ya, antara 6,6 sampai 6,8. Untuk bond yang layak dikoleksi adalah yang less than 10 years. Saya rasa ini adalah semacam langkah defensif ya bagi kita untuk kemudian mengkoleksi yang bertenor jangka pendek saja supaya jauh lebih liquid. Dalam hal ini yang less than 10 years itu saya rasa patut untuk dikoleksi. Bagaimana dengan equity market kita? Sektor-sektor apa saja yang tengah berkembang? Ingat, di tengah kesulitan pasti ada kemudahan, ada peluang-peluang. Di tengah risiko geopolitik, di sektor energi terutama ini mendapatkan suatu momentum yang positif ya, IDX Energy. Begitu juga dengan ada beberapa potensi di IDX Transport dan IDX Cyclical, terutama di IDX Energy karena semuanya terhubung dengan komoditas. Bagaimana nanti potensi risiko geopolitik itu bisa kemudian meningkatkan potensi minyak ya, terutama harga minyak dunia, dan ini tentunya berimplikasi logis pada sektor energi. Itu saja dari saya, sampai ketemu di pekan depan untuk berita-berita berikutnya dan juga outlook terhadap pekanan kita yang mudah-mudahan akan jauh lebih baik di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih, salam.